Anda kembali di Angka Bicara, pemirsa. Kita masih membahas peta kandidat Jawa Timur 1. Kami sudah ada penelpon dari Jakarta, Pak Ardi di Kalideres. Pak Ardi, selamat malam. Selamat malam. Pak Ardi, silakan. Ya, kalau menurut saya sih, saya lebih kalau melihat dari angka itu ya mungkin dari angka hanya belum berdasarkan benar-benar realita yang ada ya. Karena kalau saya lihat perjuangannya Hovifah dari awal tidak masuk ke dapat nomor urut sampai akhirnya dia bisa dapat, dia menggugatkan sana sini karena memang dia memperjuangkan haknya biar mendapatkan nomor. Berarti dia juga memang ingin Jawa Timur maju gitu ya. Jadi menurut saya sih angka itu bisa 50-50 lah nanti kalau misalnya memang realisasinya terjadi pada saat pemilihan gitu ya. Karena kenapa? Karena saya lihat juga Hovifah memang cukup terkenal, dia juga mantan menteri gitu kan, dan dia satu-satunya seorang calon perempuan gitu ya di antara kandidat yang lain. Jadi menurut saya sih karena ada Soekarwo yang memang sudah tua sebelumnya, saya rasa saya juga memang kerja di Jawa Timur dan perkembangannya juga mungkin nggak terlalu terlalu cepat, itu masih banyak kekurangan yang memang harus diperhatikan gitu. Jadi menurut saya mungkin kesempatan Hovifah yang akan bisa maju ke depannya ya. Saya harap ada perubahan yang memang signifikan gitu. Baik, terima kasih Pak Ardi. Karena perempuan satu-satunya dan semangat untuk Hovifah saya rasa gitu. Terima kasih Pak Ardi. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Burhan. Ini adalah data yang beginilah datanya ketika data itu diambil 30 sampai 31 Juli 2013 kemarin ya Mas Agung ya. Dan ya sebenarnya menurut saya Ibu Hovifah ini terlambat start menurut saya gitu ya. Dan dia tidak memperbaharui popularitasnya sejak beliau gagal dulu, tidak sempat menjadi gubernur dulu gitu ya. Nah, beliau baru muncul kira-kira beberapa bulan menjelang pemilihan gubernur gitu kan. Apalagi kemudian ada masalah lagi. Jadi proses sosialisasinya juga tidak terlalu panjang beliau. Sehingga kemudian salah satu hal yang menjadi kendala memang adalah soal keterlambatan start gitu. Nah, soal yang kedua sebenarnya kesulitan calon di luar Karsa ini adalah bahwa data kami menunjukkan bahwa 73% dari orang yang sudah memilih Karsa itu sudah menetapkan pilihannya. Jadi kalau misalnya sekarang ada 64 sekian, sebenarnya hampir sekitar 50-an% itu sudah menyatakan dirinya sudah akan pasti memilih Karsa. Nah, ini kan juga tidak mudah. Jadi hanya ada ruang sedikit saja yang bisa bisa dimainkan oleh para calon dan gubernur yang lain untuk merebut suara, kira-kira begitu. Dan memang begini, 5 tahun yang lalu itu agak berbeda kondisinya dibanding sekarang. Jadi 5 tahun yang lalu itu Hovifah menjadi kontender paling kuat. Bahkan sebenarnya waktu itu banyak lembaga survei yang secara absolut ya memprediksi Hovifah. Kalau quick count masing-masing 2000 TPS ada 4 pollster yang bikin quick count, kemudian hasilnya Hovifah unggul secara absolut, secara seimbang, itu kan 2000 kali 4 8000 TPS. Jadi tetapi kondisi itu kan berubah 5 tahun sekarang, di mana Karsa terutama Karwo itu berhasil membuktikan dari sisi ekonomi politik atau rational choice gitu ya, bahwa kemudian masih ada ruang. Tentu saja sebagai pollster kita tidak bisa mendahului apa yang akan terjadi 29 Agustus, tapi minimal memang ini gambaran yang cukup berat buat kompetitor untuk melakukan manuver, apalagi popularitas yang tidak berimbang ya antara incumbent dengan calon lain. Ada yang menarik sebenarnya data-data yang mungkin tidak sempat ditampilkan di sini ya. Kalau kita lihat rasio antara popularitas dengan elektabilitas, sebenarnya Bambang Deha ini punya rasio lebih bagus, populasi yang lebih bagus. Kalau kita hitung antara elektabilitas dengan popularitas Pak Bambang Deha itu bisa 20%, sementara Ibu Hovifah itu 19% potensinya gitu ya. Kalau menggunakan tokoh-tokoh nasional, Bambang Deha menggunakan tokoh nasional itu berpengaruh tidak? Tentu punya pengaruh. Itu yang disebut dengan istilah efisiensi awareness. Jadi seberapa jauh tingkat kedikenalan itu efisien. Nah, dalam hal ini memang Bambang Deha punya efisiensi yang lebih baik sebenarnya dibanding Hovifah. Jadi dari yang kenal Bambang Deha yang mau milih itu lebih tinggi rasionya. Nah, masalahnya adalah dia start dengan tingkat kedikenalan yang tidak terlalu bagus juga. Jadi dibulatkan 30%. Kalau misalnya ada tokoh nasional, misalnya dia memakai jurkamnasnya PDIP Jokowi saya kira akan membantu menaikkan Bambang Deha dan Ibu Mega dan seterusnya. Mendorong misalnya dari populasi 30% menjadi 100%. Jadi ketika populasi menjadi 100% itu bisa mencapai 20% lah kira-kira potensinya. Bahkan masih bisa berubah sebenarnya. Dan ada hal teori lagi sebenarnya gini. Secara empirik sebenarnya incumbent itu masih bisa bisa turun kira-kira 10% dari hasil survei. Itu empiriknya begitu. Nah, tapi tergantung juga
tipologi incumbent-nya. Kalau incumbent misalnya itu agak keras bermain, umumnya turunnya itu tinggi gitu sampai 10%. Tetapi kalau incumbent itu lebih soft, itu sebenarnya turunnya tidak terlalu tinggi. Mas Burhan, apakah ada suatu hal yang bisa memutarbalikan yang tadi hasil survei itu semua? Ada. Biasanya satu, kalau ada kasus korupsi yang melibatkan calon. Yang kedua, ada kasus misalnya masalah sosial atau masalah ini ya, perilaku sosial ya. Entah misalnya poligami gitu ya, atau masalah pelecehan perempuan dan seterusnya. Baik, terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Mas Agung Supriyatna, terima kasih telah bersama kami di Angka Bicara. Pemirsa, jangan lupa saksikan Angka Bicara setiap Selasa pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Silahkan follow Twitter kami @angkabicara. Angka Bicara mengungkap masalah berdasarkan angka. Saya Putri Ayunityas pamit, sampai jumpa.